sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin gini kok. Jadi si magician ini harus belajar trik dulu yang banyak atau presentasi trik yang sudah dia punya? Dua-duanya benar, tergantung di mana kamu berada sekarang. Kalau kamu pemula, kamu baru let's say baru seminggu belajar sulap, baru sebulan belajar sulap, setahun, aku rasa lebih baik kamu banyakin perbendaharaan mainanmu. Ya sama kayak kita sekolah lah. Kamu di SD diajarin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, ada 12, 13, 20 mata pelajaran, bener? Kurang lebih Kamu seperti itu. kamu ya kamu naik SMA mulai dijuruskan, oh yang IPA, IPA sendiri, yang IPS, IPS sendiri. Kamu kuliah lebih dijurusin lagi dari segala macam banyak IPA. Kamu mau ambil apa? Kamu mau ahli kimia, ahli dokter, atau ahli matematika. Akhirnya kamu jadi profesor matematika. Sama, dulu aku belajar sulap banyak. Aku belajar sulap koin, sulap uang kertas, uang karet, sulap karet, eh, apa namanya, main kartu terutama gitu kan. Semakin kesini aku mulai memilih nih, oh kayaknya aku lebih cocok, aku lebih senang ya. Jadi kan sulap itu berdasarkan apa yang kamu suka sebenarnya. Iya. Aku lebih suka aku main kartu sama misalnya mentalism atau Rubik's, let's say. Ya udah, dengan 3 hal yang aku bisa, ya aku kembangin sendiri-sendiri, dan itu nggak cepet juga gitu loh. Satu trik saja bisa berbulan-bulan. Aku kayaknya ini bisa dimasukin ke dalam Rubik deh, atau ini bisa dimasukin ke dalam kartu deh, dan sebagainya. Akhirnya jadi sendiri itu. Jadi pertanyaanmu itu sebenarnya dua-duanya benar. Kamu mau mulai dari bagaimana kamu mempresent sebuah permainan, atau mau belajar presentasi dulu, itu sebenarnya tidak salah dua-duanya. Jadi kamu bisa mulai dari di mana kamu berada sekarang. Kalau misalnya kamu masih baru belajar sulap, ya tentunya kamu Banyakin perbanyak triknya dulu ya. perbendaharaan mainanmu seperti apa. Kalau kamu yang sudah profesional 5 tahun, 10 tahun jadi pesulap, ya harusnya kamu perkuat mainanmu sendiri yang sudah jadi gitu kan. Jawabannya pas banget ya. Jadi jawabannya bukan yang A atau yang B, tapi lihat posisimu sekarang ada di mana kayak gitu. Wah, Ya itu kalau saya tuh. Mantap itu jawaban paling mantap sih. bahkan bahkan saya sendiri pun, jangan saya deh terlalu gampang. Bahkan Demian saja yang sudah berpuluh-puluh tahun bermain sulap, ya 25 tahun main sulap, ya kan, itu ketika ada satu permainan baru dia pelajari loh. Meskipun itu bukan ilusi atau Ya meskipun bukan ilusi, karena baik lagi, sulap kan seni yang kita suka nih, iya. ya kan. Aku ngeliat, wih ada permainan baru, keren ya, coba kita pelajari. Ternyata nggak works, nggak cocok, ya sudah. Cuma memang banyak orang yang bilang bahwa ketika kita pengen belajar sesuatu, itu harus tahu juga seberapa banyak kamu menghabiskan waktu di trik itu. Kayak misalnya kayak umur saya sekarang, saya mau belajar manipulasi lagi dan sebagainya kan, itu akan menghabiskan waktu banyak, dan saya nggak suka di hal itu kan. Ya lebih baik jangan, lebih baik kamu kuatin saja mainanmu gitu. Paham nggak sih maksud? bagus. Iya, tahu. Jadi biasanya yang anak-anak tuh kan ego pengen bisa semuanya gitu. Pengen bisa semua gitu kan nggak bisa, kamu manusia biasa gitu loh. Robot saja nggak bisa Iya. ngelakuin semua hal kan. Itu cuma memang susah ya, karena ini balik lagi ke preference sendiri-sendiri gitu loh. Ada seseorang Iya. yang udah cukup dengan trik itu, dia kuatin di mainan itu. Ada juga orang yang haus akan Iya. Itu aku ngalami sulap awal-awal gitu, sulap. karena memang kita sebagai orang yang punya hobi hal itu kan, kamu hobi piara burung aja, piara burung pasti banyak, walaupun kamu sudah punya jenis yang sama, kamu pasti pengen banget. Iya, itu betul. Kalau misalkan untuk mem-packaging sebuah permainan, kira-kira harus dimulai dari mana? Oke, sebelum aku jawab, aku mau terangin dulu. Pertama, saya tidak cari duit dari sulap. Ya walaupun saya pernah dapat duit dari sulap, tapi untuk saat ini saya masih mengarah ke arah sana. Gitu. Ya saya belum reguler, maksudnya saya tidak seperti let's say Demian atau Romy Rafael yang kalau nggak ada show susah mau dapat duit gitu kan. Ya maksudnya masih ke arah sana sih. Jadi ibaratnya kalau guyonan anak-anak itu sulapar, Nggak sulap lapar gitu ya. Sulap lapar gitu ya. Ya saya masih ke arah sana gitu loh. Jadi itu yang harus saya tekankan dulu, bahwa
semua yang bisa saya bicarakan di sini mungkin tidak cocok dengan semua orang. Mm-mm. Nah, kalau masalah packaging itu kamu kan tanya package sebuah trik yang sudah kita kuasai. Aku pernah ketemu sama satu pesulap, mungkin kamu kenal namanya Aaron Crow. Oke. Dia punya satu act yang panah yang kita lihat di America's Got Talent. Sengseng tanya, udah berapa tahun sih kamu mainin trik ini? Dia bilang 12 tahun. Untuk satu permainan. Satu permainan aja. Gila, 12 tahun. Yuhojin, tahu kan? Yuhojin Main manipulasi. selendang yang sekarang diikutin banyak pesulap di Indonesia. Ya, betul sekali. Ya. Selendang putih. Selendang putih diikat-ikat jadi kartu. Jadi bola. Aku juga tanya dia, Bola apa kartu ya? kamu Kartu udah ya? berapa lama main itu? 14 tahun dia bilang. Satu rutin 14 tahun. Satu rutin 14 tahun. Jadi kalau kamu tanya sama saya bagaimana membuat sebuah permainan yang kita sudah kuasai, itu akan datang dengan sendirinya, man. Kamu misalnya sudah punya satu act yang kamu sudah kuasai, misalnya gini deh, biar gampang. Rubik, aku main Rubik dulu 2015. Aku main Rubik itu cuma pakai satu Rubik. Oke. Lalu aku ngelihat di AGT, ngelihat di Full As, terus ngelihat di Britain Got Talent, itu ada yang main pakai 2 Rubik. Betul. Ya kan, akhirnya 2 Rubik ya. Oke, wih keren nih efek nih, bisa nge-match satu Rubik dengan satu Rubik yang lain. Kayaknya aku main hal yang itu plus dengan satu Rubik yang aku sudah dari dulu mainin. Dulu kan aku main satu Rubik, sekarang main 2 Rubik, efeknya Ya. nambah. Terus aku mikir lagi, kayaknya kalau aku main kayak gini itu agak sedikit sama dengan pesulap-pesulap yang sudah pernah main Rubik, yang pakai paperback lah, yang pakai apa namanya ya kamu tahu lah sendiri rahasianya seperti apa kan, pakai paperback dan sebagainya. Kayaknya aku harus ngilangin paperback deh, itu di otakku. Kenapa? Supaya beda dari pesulap lain. Kalau misalnya cuma 2 Rubik pun orang bakal mikir apa ya. Akhirnya aku datang dengan membawakan trik pakai 3 Rubik, yang terakhir adalah sebuah prediksi. Tanpa paperback dan Rubik ketiga adalah prediksi yang sudah saya kantongin atau yang sudah saya siapkan atau mungkin saya taruh di meja dari awal permainan. Itu aku masih terus develop. Nah, itu berarti sebuah packaging permainan itu terbentuk ketika kita sering maininnya, dan ketika kita sering bersama dengan trik ini terus akan dapat sebuah ide-ide kecil yang kita bisa masukin akhirnya jadi sebuah packaging permainan yang baik. Kamu kalau lihat permainannya Aaron Crow yang tadi aku bilang, coba kamu lihat 12 tahun yang lalu, nggak bakal kayak sekarang. Tapi act-nya sama, panah, tembus apel, cincin orang dan sebagainya itu kan. Nah, kalau aku bisa bilang, man, kita nggak bisa ngebuat dari nol dan langsung jadi seminggu. Menurutku ya, maksudnya act yang solid ya, act yang solid. Kecuali kamu hanya bermain untuk satu event, misalnya kayak ini ada event ini nih, ada event ulang tahun. Tolong dong Firman isi acara ulang tahun anakku misalnya. Otomatis kan kamu buat satu permainan. Ya sudah, kamu buat satu permainan untuk acara ulang tahun, selesai. Tidak bisa menjadi sebuah yang namanya masterpiece. Iya, nggak bisa jadi masterpiece sih. Iya kan? Dan masterpiece itu kan terbentuk dari karena kamu sudah sering main, kamu kasih detailing kecil-kecil, kamu jadi kembangin, dan itu kamu jadi satu package yang nanti kamu jual. Misalnya kamu mau main dimanapun, tinggal tawarin ini. Nggak perlu bingung buat rutin baru misalnya ya gitu. Kita kan sebagai pesulap juga harus punya idealis dan harus nurutin klien kalau misalnya kita jualan gitu kan. Iya. Kadang kita nawarin mainan ke klien nggak suka, padahal menurut kita itu bagus dan masterpiece kita, klien nggak suka, dia maunya aneh-aneh ya, otomatis tapi itu nggak akan bisa jadi masterpiece sih menurutku. Tapi aku Jadi yakin nggak itu banyak. bakal masterpiece banget buat Ko Andri nih. Ya karena saya senang maininnya dan sering. Oke. Nah, kok terakhir kok ada pesan nggak untuk pesulap-pesulap yang mungkin bakal nonton ini nantinya? Waduh, saya Apa kalau nih? disuruh dikasih pesan sama pesulap, saya jadi malu sendiri loh, karena saya mungkin bukan orang yang kompeten untuk hal itu. Cuma gini, ini adalah salah satu hal yang aku terapkan ya. Jadi ketika aku ingin belajar satu permainan baru, aku belajar satu trik baru, itu aku selalu cari
tahu bagaimana dia bermula, dari bagaimana dia muncul. Jadi sejarahnya itu aku pasti cari, kayak misalnya oh yang nyiptain pertama ternyata ini, tapi si penciptanya sendiri pun tidak mainin, akhirnya dimainkan sama orang lain dan lebih terkenal kayak gitu. Jadi aku selalu cari tahu siapakah yang ciptain, siapa yang punya kredit. Terus aku suka relate sama penontonku gitu loh. Jadi ya kamu main apa misalnya, contohnya balik lagi misalnya main ambisius karena yang gampang. Tapi ketika itu tidak relate sama penonton, akhirnya akan jadi cuma oh keren ya si Andre bisa milih kartu dari atas, dari tengah ke atas gitu. Contohnya seperti itu sih. Ya itu pesanku, cari tahu siapa yang punya kredit, siapa yang ciptain, karena itu salah satu cara kita untuk mengapresiasi pendahulu kita gitu. Dan otomatis kita akan jadi lebih menaruh respect terhadap pesulap-pesulap lain. Lama-lama attitude kita bakal terbentuk gitu, dan harusnya kita akan menjadi sulap yang tidak menjengkelkan. Oke, makasih ya Pak Andre ya. Udah mau sharing sama kita di Magic Sharing. Dan Semoga sukses. Time Club juga sukses. Terima kasih Firman. Caranya lancar terus. Dan Thank you Pak Andre sekali lagi. Thank you juga Firman, sukses terus buat kamu ya. Ya, Jangan amin. lupa undang-undang saya lagi kalau misalnya Mahal.